Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini, di tempat yang mulia ini, di aktivitas yang sangat agung ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Nikmat yang termulia, nikmat yang teragung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah nikmat untuk bisa teguh memegang iman dan amal saleh. Karena dengan iman dan amal saleh, maka itu jaminan seseorang akan diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Yani firman Allah Subhanahu wa taala, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang dia itu beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia mukmin, jadi amal salehnya landasannya iman, imannya berbuahkan amal saleh, maka janji Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami Allah akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang thayyibah. Thayyibah itu semua kebaikan tercakup dalam makna thayyibah. Ini kehidupan yang baik, kehidupan yang sentosa, kehidupan yang tentrem, adem ayem, kehidupan yang bahagia, itu hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan di akhirat nanti akan kami berikan pahala yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka amalkan selama hidup di alam dunia. Dan itu salah satu di antara cara utama agar orang itu kokoh imannya, agar orang itu baik amal salehnya, adalah senantiasa mendekat kepada ilmu syar'i, mendekat kepada ilmu agama yang terpancar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Subhanahu wa taala pada pertemuan kita kali ini kita bahas tentang salah satu hadis yang agung berkaitan dengan keutamaan berzikir setelah salat dan hal-hal yang lainnya. Kita baca hadisnya, bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna fuqara al-muhajirin, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, mereka itu
mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengatakan, dhahaba ahlud dusuri bid darajatil ula wan na'imil muqim. Ya Rasulullah, orang-orang yang berharta, orang-orang yang beruang, orang-orang yang kaya raya, mereka itu telah mendapatkan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang langgeng. Mereka itu telah mendapatkan keutamaan, mendapatkan surga, mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang utama. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya, "Wa madza?" Lah, kok bisa begitu, itu gimana? Qalu, para sahabat menjawab, para sahabat yang fakir itu menjawab, "Yusalluna kama nusalli." Mereka itu salat sebagaimana kami salat. "Wa yasumuna kama nasum." Mereka itu puasa sebagaimana kami juga puasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Tapi mereka bisa bersedekah, kita enggak bisa sedekah. Wa yu'tikuna wa la nu'tik. Mereka bisa memerdekakan budak, kami enggak bisa memerdekakan budak. Dan dalam riwayat Imam Bukhari ada tambahan riwayat, walahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yujahidun. Dan mereka itu memiliki kelebihan harta yang bisa digunakan untuk haji, bisa digunakan untuk umrah, bisa digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Padahal kami enggak bisa melakukan itu. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala u'allimukum syai'an?" Maukah kalian aku ajari sesuatu? Tudrikuna bihi man sabaqakum. Dengan kalimat, dengan sesuatu itu yang aku akan ajarkan, kalian bisa menggapai makam derajat orang-orang sebelum kalian. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Dan kalian akan bisa lebih mulia dibandingkan orang-orang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdhala minkum. Dan tidak ada seorang pun yang akan lebih mulia dibandingkan kalian. Illa man sana'a mithla ma sana'tum. Kecuali orang yang melakukan seperti yang kalian lakukan. Kalau mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmadun. Kalian bertasbih, kalian bertahmid, kalian bertakbir dubura kulli salatin, setelah selesai salat, salatan wa thalathin, 33 kali. Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah. Setelah peristiwa itu, orang-orang muhajirin kembali menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali. Faqaulu, mereka mengatakan, sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fafa'alu mithlah. Ya Rasulullah, ternyata saudara-saudara kita yang kaya itu juga itu mengetahui apa yang kami lakukan. Mereka melok-melok, mereka niru gitu. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Pi meneh, itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini secara global maknanya adalah bahwa dulu di kalangan para sahabat, di antara sunnatullahnya Allah kepada umat manusia itu dijadikan gak sama. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang berpangkat, ada yang rakyat biasa, ada orang yang pinter, ada orang yang gak pinter, ada orang yang begini, ada yang begitu. Itu sunnatullah di alam semesta, sunnatullah di alam semesta. Lah, salah satu di antara perbedaan yang Allah tetapkan di alam semesta ini adalah ada orang yang kaya, hartanya banyak, uangnya banyak. Ada orang yang miskin, yang terbatas dalam urusan harta benda. Mereka itu iri banget dengan saudara-saudaranya yang kaya. Gak iri dalam urusan dunianya.
Gak iri dalam fasilitas kehidupannya, tapi iri karena orang-orang yang kaya itu mampu meraih pahala, yang dengan itu mereka mampu mendapatkan surga yang mulia, kedudukan yang agung, yang itu tidak mampu mereka lakukan. Itu yang ada dalam benak dan jadi pandangan para sahabat-sahabat yang miskin. Lalu mereka wadul, mereka sawan menghadap Rasulullah SAW dengan mengatakan yang semacam yang dikatakan tadi, ya Rasulullah, ini sahabat-sahabat kita yang kaya, saudara-saudara kita yang kaya, mereka itu borong pahala ya Rasulullah. Mereka mendapatkan kedudukan yang mulia, mereka mendapatkan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Rasulullah SAW spontan langsung bertanya, kenapa kok sampai berpikir semacam itu? Beliau SAW mengatakan, loh, ada apa kok begitu, itu kenapa? Gitu. Lalu sahabat yang miskin-miskin tadi itu mengatakan, ya Rasulullah, lah pripun? Kita sholat, mereka sholat. Kita puasa, mereka puasa. Kita baca Quran, mereka baca Quran. Kita berzikir, mereka berzikir. Gitu ya. Tapi tatkala mereka itu sedekah, kita nggak bisa sedekah. Tatkala mereka itu berhaji, berumrah, berangkat umrah, kita itu nggak bisa berangkat haji, nggak bisa berangkat umrah. Tatkala mereka itu berjihad dengan harta, kita nggak bisa berjihad dengan harta. Zaman dulu, tatkala mereka memerdekakan budak, kita nggak bisa memerdekakan budak. Akhirnya Rasulullah SAW ingin untuk mengobati perasaan para sahabat-sahabatnya yang miskin. Jadi beliau itu ingin, jadi untuk sahabat-sahabatnya yang miskin itu tidak merasa minder dalam tanda kutip dalam masalah pahala. Beliau mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan satu amal perbuatan yang apabila amal ini kalian lakukan, maka mendapatkan 3 keutamaan sekaligus. Yang pertama, tasbiku nabihi man qablakum. Kalian itu, yani itu driku nabihi man sabaqakum. Kalian itu akan mendapatkan, akan bisa nyusul keutamaan orang-orang yang sebelum kalian. Lah kalau sebelum kalian kan berarti derajat para nabi yang sebelumnya dan orang-orang yang mengikuti para nabi yang sebelumnya, karena peristiwa ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang dimaksudkan oleh beliau adalah para sahabat-sahabatnya lebih senior, karena peristiwa ini terjadi setelah disyariatkannya haji. Dialog ini terjadi setelah disyariatkannya haji, dan haji itu disyariatkan pada tahun ke-8 Hijriah. Sudah akhir-akhir masa Islam. Baik. Wa tasbiku nabihi man ba'dakum, dan dengan ini kalian akan mampu mengalahkan semua orang setelah kalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan tidak ada seorang pun yang lebih mulia daripada kalian kalau kalian mengamalkan ini, kecuali kalau mereka mengamalkan yang sama. Senang para sahabat yang miskin karena dijanjikan satu amal yang mereka fahami itu amal khusus untuk mereka, yang itu mendapatkan keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat mulia. Mereka mengatakan, "Gih ya Rasulullah, nopo niku ya Rasulullah?" Rasulullah SAW ternyata menyebutkan satu amal yang terkesan sangat ringan. Kalian bertasbih membaca subhanallah 33 kali setelah sholat. Bertahmid membaca alhamdulillah 33 kali setelah sholat. Bertakbir membaca Allahu Akbar 33 kali setelah sholat. Ini setelah sholat. Mereka pulang dengan perasaan berbunga, seneng gitu. Ternyata untuk mengalahkan orang-orang kaya itu gak repot, gak butuh duit. Cuma mengamalkan amal yang semacam itu. Tak berserang lama, beberapa waktu kemudian mereka melihat kok sahabat-sahabat yang kaya bersolat kok suwimen dikirin apa. Ternyata selidiki pulang selidiki, mereka juga mengamalkan amal yang sama. Gak ngerti siapa sing bocorno. Yang penting itu mereka mengamalkan amal yang sama. Mereka datang lagi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, konangan ya Rasulullah. Ini kalau bahasa kita. Mereka sahabat-sahabat yang kaya, teman-teman yang kaya juga mengamalkan seperti yang kita amalkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Tapi pun lagi mana lagi? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah
kehendaki. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan kepada kita faedah-faedah yang amat sangat agung. Kita sebutkan secara ringkas. Yang pertama, para jamaah sekalian, perbedaan di alam semesta ini sunnatullah yang tidak dapat dihindari. Allah Subhanahu wa taala sengaja menjadikan kehidupan umat manusia di muka bumi ini dengan bentuk yang berbeda-beda. Karena kehidupan itu nggak akan jalan tanpa itu. Ada laki-laki, ada perempuan. Coba seandainya laki-laki semua, gak seru itu. Perempuan semua, ya gak seru. Apalagi kalau nggak laki-laki nggak perempuan, kita tambah gak jelas. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau kaya semua cepat mati. Kenapa? Ini sopo sing tandur, sopo yang buruh, sopo yang kerja di pabrik. Miskin semua, banyak maslahat juga nggak bisa dilakukan karena semacam itu. Seandainya orang itu semuanya, ngerti ya? Orang yang baik itu pun nggak seru. Kenapa? Nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada jihad fisabilillah, jadi nggak ada taklim, nggak ada apa. Semuanya orang baik, semuanya orang jahat. Ya tambah gak karu-karuan. Ini tambah gak karu-karuan. Semuanya orang yang alim juga nggak pas hidup itu. Apalagi semuanya orang yang jahil. Hidup itu baru bisa berjalan kalau memang hidup itu ada warna dan warni. Dan itu sunnatullah di alam semesta. Di mana Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kami ciptakan kalian, ada yang berwujud laki-laki, ada yang berwujud perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah. Yani berdaerah-daerah, bersuku-suku. Semuanya lita'arafu, agar saling kenal mengenal. Tapi semua itu di hadapan Allah sama saja. Di hadapan Allah yang beda itu hanya satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling takwa, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ini orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha mengetahui. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, faedah yang kedua yang kita ambil dari hadis ini adalah bahwa di level manusia-manusia suci, di level manusia-manusia mulia, perbedaan itu tetap ada. Kalangan para sahabat ada orang kaya, ada orang miskin, ada para ningrat, ada rakyat biasa, ada para pejabat, ada rakyat biasa. Itu di kalangan orang-orang yang mulia. Jangankan di kalangan para sahabat, kelas para nabi, kelas para rasul, begitu. Nabi dan rasul itu ada yang raja, ada yang biasa. Maksudnya itu bukan raja, bukan pejabat. Yang raja semacam Sulaiman, Daud. Yang rakyat jelata banyak, rata-rata malahan. Ada para nabi itu yang kaya raya, ada yang miskin. Nabi yang sempat kaya kan Nabi Ayub, kemudian diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Tapi nabi yang dari kecil wis miskin itu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ada nabi yang anaknya banyak. Siapa? Ini Nabi Yakub. Anak pinten Nabi Yakub? 12. Aku kurang luru. Ada nabi yang anaknya biasa sedikit, 1, 2. Ada nabi yang nggak punya anak.
Ada nabi yang begini, ada nabi yang begitu. Itu kelas nabi. Itu menunjukkan kepada kita para jamaah yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah di muka bumi. Allah jadikan manusia di muka bumi itu memang untuk warna-warni kehidupan, bukan untuk standar mulia dan tidaknya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan itu anugerah dan ujian. Kemiskinan itu anugerah dan ujian. Jabatan itu anugerah dan ujian. Sebagai rakyat jelata itu pun anugerah dan ujian. Semuanya itu adalah anugerah dari Allah. Semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menjadikan itu sebagai anugerah atau menjadikan itu sebagai malapetaka. Kekayaan bisa jadi anugerah kalau kekayaan itu menjadikan orang atqakum, menjadi orang yang bertakwa. Kemiskinan bisa jadi anugerah kalau dengan miskin itu dia menjadi bertakwa. Kekayaan jadi malapetaka apabila dengan kekayaan dia itu menjadi jauh dari jalan ilahi. Kemiskinan itu jadi malapetaka apabila ada orang gak sabar miskin terus ndelek tuyul. Ndelek tuyul, ndelek apa. Semuanya juga begitu. Kekayaan itu, jadi jabatan itu akan jadi malapetaka kalau menjadikan dia kayak Firaun, Namrud dan Haman. Kekayaan, jabatan itu akan jadi anugerah kalau dia menjadikannya kayak Daud, kayak Sulaiman, kayak Abu Bakar, kayak Umar, kayak Utsman, kayak Umar bin Abdul Aziz. Kekayaan, jadi rakyat jelata itu akan jadi anugerah kalau dia menjadikannya kayak Bilal, kayak Ammar ibnu Yasir, kayak rakyat jelata yang mulia-mulia. Dan kemiskinan dan rakyat jelata itu akan jadi malapetaka apabila dengan itu dia melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pegang bahwa apapun yang Allah tetapkan untuk kita statusnya dua, anugerah sekaligus amanah. Tinggal kita anugerah sekaligus amanah, tinggal kita menggunakannya untuk apa? Tinggal kita menggunakannya untuk apa? Patokan kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Nah, yang kedua para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan kita salah satu di antara kaidah seorang muslim di dalam sikapi hidup, yaitu adaptasi dengan takdir untuk menggapai ridho ilahi. Salah satu di antara prinsip hidup yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW itu adalah at-taqayyuf bil qada. Yani adaptasi dengan takdir. Adaptasi dengan takdir untuk menggapai ridha ilahi. Kita itu mengetahui takdir kita yang telah terjadi dan saat ini terjadi. Kita itu tidak pernah tahu takdir kita yang akan datang. Kita itu sebagai manusia berjuang untuk melakukan sesuatu yang menurut kita maslahat. Itu normalnya manusia. Tapi apa yang nanti akan kita gapai itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah berjuang, kita sudah berusaha, syariat yang ditetapkan itu adalah berusaha sesuai aturan syariat. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai seorang muslim itu dalam menghadapi hidup para jamaah sekalian itu 3. Jadi itu 2 lah, enggak banyak-banyak. 1, menghadapi masa yang akan datang, jalankan syariat. Menghadapi yang terjadi, adaptasi dengan takdir. Menghadapi yang akan datang, jalankan syariat. Apa contohnya, Ahwan? Dalam masalah rizki. Menghadapi hari-hari ke depan berkaitan dengan harta benda yang kita miliki, fasilitas hidup yang kita miliki, jalankan syariat. Apa itu? Syariatnya Allah berkaitan dengan duit itu apa? Kerja yang halal sing tenanan. Itu tuh. Kerja, jangan jadi pengangguran, itu terlarang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu hari itu melihat ono sahabat. Yani ono sahabat
jam-jam kerja, kok gak sahabat sih sebagian orang gitu. Jam-jam kerja, doa sampai gitu doa di masjid. Gitu ya. Yang sampai lama ditunggu sama Umar, begitu keluar sampean kenapa Mas? Hari-hari jam-jam segini kok di masjid aja. Hari-hari Ramadan loh ya, hari-hari biasa. Doa kepada Allah minta rezeki. Ini Umar mengatakan pergilah kamu ke pasar sana kerja. Allah itu enggak mungkin nurunkan hujan emas, hujan perak. Jadi kerja. Yang kedua, kerja yang halal. Kerja yang halal. Pastikan kerja halal. Yang ketiga, tenanan. Yang keempat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah anak misalkan, ikuti syariat. Apa itu? Didik anak yang baik. Doakan anak menjadi anak yang baik. Begitu. Menghadapi masa depan itu jalankan syariat. Apabila kita sudah jalankan syariat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir kita. Menetapkan takdir kita, ternyata jadi orang kaya, ternyata jadi orang sedengan, ternyata jadi orang miskin, ternyata anaknya menjadi orang yang sangat baik, ternyata anaknya kok malah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka adaptasi segera dengan takdir. Gunakan takdir itu untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya sebagai orang kaya? Bagaimana cara masuk surga dengan harta bendaku? Saya sebagai orang miskin, bagaimana menggapai surga dengan kemiskinanku? Saya ditakdirkan Allah jadi laki-laki, bagaimana saya masuk surga sebagai laki-laki? Bagaimana saya itu masuk surga sebagai perempuan? Dan begitu. Kenapa ya akhwan? Itu yang sangat menentukan bagaimana kita mensikapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena orang dalam menghadapi takdir itu kan ada 3 model. Ada orang yang mampu dengan takdirnya menggapai ridha Allah. Ada orang yang mampu dengan apa? Ada orang yang dengan takdirnya itu malah menjauh dari ridha Allah. Ada orang itu yang cuek dengan masalah yang ridha dan bukan ridha. Ana buatkan contoh yang sangat simpel, yang gampang dipahami. Jenengan dari Lamongan mau ke Surabaya. Ini sudah diperhitungkan waktu mau ke bandara. Sini bandara 1 jam. Ya, 1 jam ya, sanggap 1 jam. Sini bandara Juanda 1 jam. Sudah berangkat jam 7. Kita harus sampai bandara jam 6. Kita sudah prediksi siap-siap jam 4, setengah 4 sudah siap-siap. Kok setengah 4, setengah 5 sudah siap-siap. Jam 5 kurang dikit berangkat. Rencananya ini sampai bandara jam 6. Jam 6. Lihat Google Map. Jadi arah yang lancar dan macam-macamnya sudahlah. Sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk apa? Sudah mempersiapkan segala sesuatunya agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lah kok qadarallah macet. Di tengah jalan itu kok lah qadarallah macet. Entah karena ada kecelakaan, entah ada pembangunan aspal jalan, entah karena ada apa, yang penting tiba-tiba macet. Di luar prediksi, macet total. Mau maju nggak iso, mau mundur nggak bisa, putar balik nggak bisa. Dalam kondisi semacam itu, sudah. Yang tadi dibayangkan di rumah itu kan usaha. Sekarang takdir Allah berkata lain. Ternyata macet dan nggak bisa bergerak, nggak bisa bergerak. Dalam kondisi semacam itu, ini berarti sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang itu terbagi 3 dalam kondisi ini. Ada orang-orang yang dalam kondisi itu nawasu-nasu, ngumpat-ngumpat, marah-marah, sembuhlah marah-marah piye kak saya contohno. Ini orang semacam ini ya kawan. Apa jenengan kira dengan marah-marah, dengan ngumpat-ngumpat, dengan apa yo, mengeluarkan kata-kata yang jorok, yang jelek, lalu jalan jadi lancar? Ya enggak. Ini yang terjadi itu jenengan dosa. Loro hati ini berdedek sakit, kemudian gak nambahi lancar jalan, malah kadang-kadang malah tengkar karo tonggoi. Muka nesu toh. Gawanane hati ini tuh marah, panas. 1/4 jam, setengah jam macet itu penuh dengan dosa dan hati ini panas. Ada orang ya kawan
Yang kondisi itu, dia itu bisa segera bagaimana caranya macet membawa pahala. Dia nyetir dhewean. Jadi bagaimana caranya membawa pahala? Ngaji, nyetel murattal, apalah amal-amal kebajikan yang terkadang itu sulit menyempatkan diri untuk beramal dengan amal semacam itu kalau nggak macet. Ini kalau nggak macet tuh, kadang-kadang sulit melakukan amal-amal itu. Ada orang yang ketiga, pahala ora, dosa ya ora, gim-giman. Ini gim-giman itu kan gim-giman sing mobil-mobilan, tembak-tembakan. Gim-giman model itu loh, bukan gim-giman yang aneh-aneh itu, bukan. Gim-giman yang sekitar mobil-mobilan itu kan dosa ora, pahala ora. Tapi setengah jam berlalu, sama-sama setengah jam. Orang yang pertama setengah jam dengan sakit hati dan dosa. Orang yang kedua setengah jam dengan lapang dada dan pahala. Orang yang ketiga setengah jam tanpa dosa, tanpa pahala. Tergantung bagaimana kita mensikapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya ya, hadis ini menunjukkan kepada kita, tidak semua iri itu dosa. Jadi hasad, iri, dengki itu ada yang haram, ada yang boleh, ada yang disyariatkan. Hasad itu kan bahasa Arabnya ya. Kita terjemahkan di negeri kita itu iri. Ini istilah rada elek itu dengki. Iri karo dengki itu apian ndi? Hah? Ini bahasa kaya didengar di telinga itu kok dengki itu rada mancep pun hati ini. Rada serem gitu. Baik. Hasad, iri, dengki, gitu ya. Itu enggak satu level. Ada yang bagus membawa pahala, ada yang haram, ada yang boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja enggak masalah. Yang bagus para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jika hasad, jika iri itu berkaitan dengan akhirat. Berkaitan dengan pahala. Mau bentuk irinya itu apapun. Bisa jadi iri itu pada harta. Bisa jadi iri itu pada jabatan. Bisa jadi iri itu pada kehormatan. Bisa jadi iri itu pada yang lain. Yang penting bukan zatnya, tapi iri pada pahalanya. Semacam para sahabat ini. Mereka iri dengan sahabat-sahabat yang kaya. Mau penak kok dadi wong sing sugih. Tapi enggak iri sugine, iri pahalanya. Iri kepada pejabat, bukan iri kepada fasilitasnya. Iri kepada pahala yang didapatkan dengan dia jadi pejabat. Coba jenengan bayangkan pejabat yang bagus. Pejabat yang mulia. Kenapa kok tatkala Rasulullah SAW menyebut sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah nanti pada saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang disebut pertama kali imamun adil, seorang pemimpin yang baik, karena pahalanya sangat besar. Pemimpin yang baik. Bisa jadi iri itu dalam masalah kehormatan orang yang dimuliakan, yang disanjung-sanjung, yang diagungkan, iri bukan itunya, tapi pahalanya. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, la hasada illa fitnatain. Iri itu enggak boleh kecuali dalam 2 hal. Menjadi boleh bahkan menjadi pahala. Yang pertama, rajulun atahullahu hikmatan. Iri kepada orang yang Allah beri ilmu. Dengan ilmunya itu dia gunakan untuk berbuat kebaikan, diajarkan kepada manusia. Yang kedua, wa rajulun atahullahu malan. Dan orang yang iri kepada orang yang diberi harta, hartanya digunakan untuk kebaikan. Orang yang iri jenis ini ya kawan, lalu dia berusaha untuk menirunya semampu dia,
maka dia sudah mendapatkan pahala semacam orang yang dia iri meskipun belum sempat mengamalkan yang dia amalkan. Kata Rasulullah SAW, yakni beliau SAW bersabda, innamad dunya li arba. Dunia itu diisi oleh 4 kelompok manusia. Dunia itu diisi oleh 4 kelompok manusia. Yang pertama, rajulun atahullahu ma ilman wa mala. Orang yang diberikan oleh Allah harta dan diberikan oleh Allah pengertian ilmu bagaimana agar hartanya untuk berbuat baik. Wis duwe sekaligus punya ilmunya untuk menggunakan uangnya untuk kebaikan. Kata Rasulullah SAW, fahuwa fi a'la darajat. Orang ini derajatnya sangat tinggi. Yang kedua, kata beliau SAW, wa rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi mala. Ada orang yang diberikan oleh Allah ilmu tapi gak diberikan oleh Allah harta. Hartanya gak punya tapi punya ilmunya. Lalu dia mengatakan, ya laitani mithla mali fulan. Duh, seandainya aku itu punya harta kayak si fulan yang pertama tadi. La amiltu mithla amali. Aku pasti akan berbuat semacam perbuatannya. Duh, seandainya aku jadi presiden, aku akan jadi presiden kayak Umar bin Abdul Aziz. Ngono ya kira-kira. Yani duh, seandainya aku itu jadi orang yang kaya raya, aku akan berbuat semacam fulan ibnu fulan itu. Duh, seandainya aku itu jadi orang yang terhormat, aku akan menggunakannya untuk ini itu semacam si fulan itu. Itu gambarannya. Kata Rasulullah SAW, maka orang jenis yang kedua ini dengan orang jenis yang pertama sama dalam kedudukannya. Karena sama niat, meskipun otomatis perbedaannya ada. Karena yang pertama wis beramal, yang kedua belum beramal. Dan sebagai bukti yang kedua itu bahwasanya nanti dia itu akan melakukan yang sama kalau diberi. Yuk sekarang semampunya dia berbuat. Kalau orang yang pertama karena kekayaannya infak 20 juta, sampean orang yang nggak punya infak yo 20.000. Sudah berinfak, sudah berusaha sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ini hasad jenis yang pertama, hasad yang bagus, hasad yang disyariatkan. Karena ini masuk dalam berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kalian itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, hasad yang haram, hasad yang terlarang, hasad yang itu adalah dosa besar. Hasad dalam urusan dunia dan kepingin agar orang yang diberi nikmat itu hilang nikmatnya. Jadi lihat ada orang kaya, ngono ku bengkel atine. Wong sugih iku hancur ngono donyane. Ganti aku sing sugih. Ini. Atau enggak katek ngomong kayak gitu. Wong sugih itu jadi hancur ngono, seneng aku. Pokoknya menginginkan kehancuran, hilangnya nikmat dari orang lain. Nikmat dunia, hilangnya nikmat dari orang lain, nikmat dunia. Mau dia itu kepingin dunia itu diberikan oleh Allah kepadanya atau tidak. Yang penting dia kepingin nikmatnya orang itu hilang. Hasad jenis ini haram. Hasad jenis ini haram. Yang ketiga, menginginkan kenikmatan dunia seperti yang dimiliki oleh orang lain tapi tanpa menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Ada orang yang kaya raya, dia kepengen kaya, tapi biarkan dia bapak itu ben tetap kaya, ben tetap sugih, tetap jaya, tapi aku ya kepengen kaya dia. Hasad jenis ini hukum asalnya boleh dan semua orang memilikinya. Semua orang, kata para ulama kita, memiliki hasad jenis ini. Namanya orang ya kawan, itu yang miskin ya kepengen punya harta. Ini yuk kepingin begitu, asalkan tidak menjadikan hasad itu menginginkan kehilangan atau hilangnya nikmat dari orang yang telah mendapatkan nikmat tersebut, mendapatkan nikmat tersebut. Lah, bahkan yang akan kata kembali pada masalah yang pertama tadi,
kondisi yang ada, hasad yang semacam itu silakan aja dilakukan. Tapi sebelum itu tergapai, gunakanlah apa yang kita miliki untuk menggapai ridha Allah. Syukuri qanaai. Selesai masalah. Kata Rasulullah SAW, yani ungduru ila man huwa asfala minkum, wala tangduru ila man huwa fauqakum. Lihatlah kalau dalam urusan fasilitas dunia ke yang lebih bawah. Jangan lihat ke yang lebih atas. Fa innahu ajdaru alla tasdari ni'matallahi alaikum. Itu jauh akan lebih menjadikan kalian itu tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan kepada kita faedah yang sangat agung. Kemahaadilannya Allah. Kemahaadilannya Allah. Allah itu maha adil. Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan kebahagiaan akhirat di satu titik. Allah tidak menjadikan kebahagiaan dunia di satu titik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebahagiaan alam akhirat itu patokannya adalah iman, amal soleh. Patokannya itu takwa. Dan semua orang dengan kondisinya bisa iman, bisa amal soleh, bisa takwa. Dengan kondisi masing-masing. Orang yang alim itu iman amalnya dengan ilmunya. Orang yang kaya raya, iman, takwa, amalnya dengan hartanya. Seorang pejabat, iman, amal, takwanya dengan jabatannya. Orang yang miskin, iman, amal, takwanya dengan kemiskinannya. Apa itu? Sabar, ridho, gitu ya. Dan macam-macam. Orang yang dia itu rakyat jelata, juga iman, takwa, amal solehnya dengan kondisi dia sebagai rakyat. Dan untuk urusan dunia, orang itu bisa bahagia itu nggak mesti punya satu titik yang sama. Ada orang itu yang bahagia dengan harta, ada orang itu yang bahagia dengan kemiskinan. Jadi fasilitas dunia itu ya kawan. Contoh makan itu enak emangan itu apa? Gak jelas. Enak mana makan di restoran mewah sama di tengah sawah? Gak jelas. Kadang-kadang di sawah ku entek wake kok. Mangan sego anget karo sambal terasi. Turah entek segoi, turah sambeli nambah sego. Yani entek sambeli, turah segoi nambah sambel, ngono terus. Entek sak wakul tengah sawah. Padahal yo koncoan karo kodhok karo apa yuyu. Nikmat mana turu di amben nisorwit dengan di spring bed? Gak jelas. Kadang-kadang turu nisorwit kok wanteng. Gak kan ada tangan ini wanteng. Gak jelas. Jadi nikmat dunia itu gak jelas. Letaknya di mana itu lo gak jelas. Ini kadang-kadang ada orang itu numpak Alphard mewah itu muntah. Numpak Cherry gelodakan itu karo guyang-guyu. Gak jelas ya kawan. Nikmat dunia itu gak jelas. Makanya orang-orang tua kita dulu itu menamakan dunia itu sawang sinawan, saling lihat, nggak jelas kenikmatan itu. Yani ada pada mana? Yani ada pada mana? Antum lihat A enak, A lihat B enak, nggak jelas dunia itu. Makanya keadilan Allah, Allah itu maha adil, tidak menjadikan kebahagiaan dunia pada satu titik, tidak menjadikan kebahagiaan akhirat pada satu titik. Semua orang bisa bahagia dunia, semua orang bisa bahagia akhirat. Tinggal adaptasi dengan takdir. Tinggal adaptasi dengan takdir. Yang menjadikan orang itu masalah kan ngersulo tuh sebenarnya itu.
Yang menjadikan orang itu masalah, itu adalah ngersulo sama gak mau syukur. Itu aja letak permasalahan. Ini yang ada. Kalau orang itu menghadapi hidup kondisinya apapun, itu adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan itu pasti Allah akan berikan kepada kita. Hakikat kekayaan itu kan merasa cukup. Hakikat jabatan itu kan merasa bahwasanya dia itu adalah orang yang diajeni, dan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Dia akan dilakukan oleh siapapun. Dulu Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Hurairah, "Yani warla bima qasamallahu lak takun agnan nas." Ridholah kamu dengan pandumi Allah, niscaya engkau akan jadi orang yang paling kaya. Jadi itu. Hadis ini ya juga menunjukkan kepada kita keutamaan zikir. Yani keutamaan zikir secara umum dan keutamaan zikir setelah salat. Coba tadi lihat. Tatkala Rasulullah SAW membuat mukaddimah dengan mukaddimah yang bombastis, dengan mukaddimah yang spektakuler. Maukah kalian aku tunjukkan? Ini ngomong beliau kepada orang-orang miskin. Jadi maukah kalian aku tunjukkan satu amal yang dengan amal ini kalian akan nyusul keutamaan orang-orang sebelum kalian. Kalian tidak akan terkejar oleh siapapun. Dan kalian akan mendapatkan satu keutamaan yang mulia. Tidak akan bisa dicapai kecuali oleh orang-orang yang melakukan amal yang sama. Satu janji yang amat sangat agung. Begitu mereka spontan tanya, "Ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah, amal itu amal apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka beliau mengatakan, kalian bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali setelah salat. Zikir yang sama itu pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW tatkala putri kesayangan beliau Fatimah. Itu namanya manusia. Itu yo capek, yo opo gitu dalam aktivitas harian. Beliau sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri kan ya masak, ya opo lah. Kalau zaman dulu, ini Arabi masak itu kan kayak sekarang tuh. Coba beras, dipesusi sebentar, doleh mejikom tinggal turu. Ngono kan kalau sekarang. Ini. Kalau zaman dulu, kalau mau masak, itu caranya gimana? Zaman dulu loh, zaman Rasulullah SAW. Kalau mau masak, itu caranya gimana? Ambil biji gandum. Zaman itu durung ono dodolan tepung gandum itu belum ada. Sopo dodolan tepung zaman itu. Jualan gandum itu yang masih berupa biji kayak beras gitu lah. Terus digiling. Gilingnya pakai apa kalau zaman dulu? Ngerti gilingan zaman dulu yang berupa watu bunder, ono kayu atau besi, di atasnya itu ada watu lagi, ono bolongane, lalu terus diputer-puter kayak gini. Itu jenenge apa? Mesti watu giling. Mas watu giling lah. Watu giling. Jadi giling dulu. Setelah giling, jadi itu kan pecah-pecah, jadi tepung-tepung kasar itu. Dikasih air, dikasih garam, dikasih apalah. Lalu dimasak, dijadikan adonan, dimasak jadi roti. Dimasak jadi roti. Masaknya nggak pakai kompor, nggak pakai LPG, pakai ya kayu bakar, ya capek, ya opo, ya susah, ya abot, mana. Lah Rasulullah SAW itu suatu hari pulang peperangan, membawa tawanan perang yang banyak. Biasanya tawanan perang itu kan bisa diminta untuk menjadi pembantu rumah tangga. Fatimah itu ngomong sama suaminya, "Mas, sampean menghadap abah nang minta pembantu. Ben bantu pekerjaanku." Ali mengatakan, "Moh, aku izin. Kamu sendiri yang berangkat." Ngomong sama abah sendiri. Fatimah berangkat menghadap, yani rumahnya Fatimah dengan rumahnya Rasulullah itu kan beda gang. Satu area beda gang belakangnya gitu lah. Menghadap ke rumahnya Rasulullah SAW, ke rumah bapaknya, ke rumah orang tuanya. Tatkala itu Rasulullah SAW belum nyampe rumah, masih di luar. Ketemu dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Fatimah sama Aisyah itu tua mana? Fatimah sama Aisyah itu tua mana? Tua Fatimah. Tapi kan statusnya Aisyah itu ibunya, ibu tiri.
ini ibu tirinya. Beliau mengatakan, ya ummah, ini bi atau bu, ini mana abah gitu. Nggak ada. Kalau nanti pulang sampaikan ya begini keperluannya yang tadi. Begitu Rasulullah SAW malam-malam pulang, jadi belum sempat duduk, belum sempat istirahat, diomongi sama Aisyah tadi, putri Fatimah datang ke sini ngomong begini ngomong begitu, minta pembantu lah kalau bahasa kampangannya. Jadi minta pembantu. Rasulullah SAW langsung keluar rumah lagi menuju ke rumahnya Fatimah. Singkat cerita, karena hadis itu panjang, singkat cerita, Rasulullah SAW ngomong kepada Ali, kepada Fatimah, aku sudah mendengar apa yang kalian inginkan. Mau kalian berdua, aku kasih tahu sesuatu yang lebih bagus daripada apa yang kalian inginkan. Ali itu ini jawil Fatimah, jawaban sampai njaluk Fatimah meneng ae, Fatimah diem. Lalu Rasulullah SAW itu mengatakan, kamu kalau mau tidur bertasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, itu jauh lebih bagus daripada apa yang kamu minta. Iku nek anak model saiki ngono, iki wong tua ora bener iki. Njaluk pembantu dik kayak zikir, tambah nyusahno wong. Kan nyaluknya mintanya membantu, malah dikasih zikir, tambah capek. Tapi ingat ya, Wan, ada satu yang unik dalam kisah Fatimah tadi. Yang diinginkan Fatimah itu membantu pekerjaan rumah tangga. Rasulullah SAW ngasih solusi, gak dikasih pembantu, yuk gak dikasih duit. Solusinya itu dikasih zikir. Berarti zikir itu bisa menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh Fatimah dan Ali, dan bisa mendapatkan keutamaan yang agung. Ana tidak bicara masalah zikirnya, karena zikirnya itu jelas-jelas pahala besar. Ada kaitan apa antara solusi dengan kasus? Kasusnya itu capek ngurusi rumah tangga, pekerjaan rumah tangga, lah kok solusi ini? Zikir. Apa yang kira-kira? Antara keduanya ada hubungan apa? Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu kan raga dan nyawa. Manusia itu jasad dan roh. Jasad dan roh. Jasad itu wadah, casing. Inti kekuatan manusia itu ada pada roh. Ada pada roh. Nek kalau bisa ya, Wan, dadi wong itu ya wadahi api, ruhi api kalau bisa. Punya barang-barang itu yang kalau bisa kan casingnya, bentuknya bagus, tampilannya bagus, terus rohnya bagus. Mobil itu kan jasadnya apa? Ya tampilannya itu, rohnya mesin. Ini HP. Jasadnya, ya ki jasadnya, roh sinyal. Ya. Salah ya? Sembulah. Kalau bisa kan jasadnya bagus, rohnya bagus. Tapi kalau harus milih, HP ini awapi raunok sinyali. Pokoknya gak kena dikasih sinyal. Yang kedua, HP ini wis iketan karet. Terus ini wis pokoknya welek lah. Tapi buat telepon lancar, buat selfie wapi, buat WA-han lancar. Pilih mana, Pak? Gak milih karo-karo nih. Enak men gak milih karo-karo nih. Milih yang lancar ruhnya meskipun fisiknya agak bean. Lihat ya, Wan. Betapa banyak orang yang hadir di majelis-majelis semacam ini padahal fisiknya yuk gregesi, yuk sakit, yuk apa gitu. Dan betapa banyak para atletis yang mampu menaklukkan Bromo, yang mampu menaklukkan Semeru, yang mampu menaklukkan Jaya Wijaya, bahkan yang mampu menaklukkan Himalaya. Ke masjid gak mampu. Padahal masjid itu tonggo ciri ini gak kuat aku di masjid.
Masalahnya ada pada roh. Kalau orang itu rohnya kuat, pekerjaan dunia itu enteng. Lah, cara menguatkan roh itu ikatan Anda dengan Allah kuat. Dan itu salah satu caranya adalah zikir. Salah satu caranya adalah zikir. Yang kedua, tidur itu dua model. Ada tidur isek kerja, ada tidur lepas semua urusan dunia. Ayem. Nek tidur jenis pertama, tangi-tangi itu loro kabeh. Nek tidur jenis kedua, tangi-tangi itu wanteng. Tidur jenis pertama itu adalah tidur tapi pikirannya sik mikir donya, mikir utang, mikir apa. Arep turu lho mikir utang. Tengah-tengah turu itu lho mikir utang. Tangi-tangi turu ya kelenger. Tapi coba jenengan wis ngantuk terus mau tidur itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu ya. Durung lengkap 99 itu lho keturun. Tatkala tidur, yang dibawa masuk ke alam tidur itu zikir. Fisiknya tidur, pikirannya tidur, bangun-bangun seger. Bangun-bangun itu seger. Dan dengan cara itu, maka kamu tuh nggak butuh pembantu, Fatimah. Toh? Kamu tuh nggak butuh pembantu. Lakukan ini. Jauh lebih baik daripada apa yang kamu inginkan. Kamu nggak butuh pembantu dan tiap malam kamu dapat pahala zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan zikir yang sangat besar. Dan sebagai faedah yang terakhir, banyak ya kawan, amal-amal ringan berpahala besar. Amal-amal ringan berpahala besar. Dan ini salah satu di antara masalah yang perlu dipahami. Kadang-kadang orang itu mikir, ya Allah, kepingin umroh, gak duit. Kepingin umroh itu kan sebenarnya dua sisi. Pertama pahalanya, yang kedua rekreasinya. Dan sing masalah uang itu mikirnya rekreasi. Kalau yang dipikir itu pahalanya, wallahi loh, tanpa meninggalkan negeri Lamongan, jenengan bisa mendapatkan pahala umrah. Salah satunya amal kita sekarang. Apa itu? Salat syuruk. Meskipun hadisnya dipermasalahkan oleh para ulama. Ini, ya barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, lalu tetap di masjid, gak meninggalkan masjid, berzikir kepada Allah, maksudnya zikir amal kebajikan ya, taklim, ya ngaca Quran, ya zikir, sampai terbit matahari, dan matahari sudah terbit, sudah lewat 5 menit. Ini lebih dikit nanti. Ini apa itu sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat, mau diniati duha, mau diniati salat mutlak, pokoknya salat 2 rakaat. Kata Rasulullah SAW, dia itu mendapatkan pahala haji dan umroh tamah. Mendapatkan pahala haji umroh sempurna tanpa kita mengeluarkan biaya. Nik mikir haji ini, tapi kamu mikir rekreasi ini, lah iku sing abot. Mikir dulin, mikir naik pesawat, mikir turu di hotel, mikir opo, lah iku yang abot. Itu yang abot. Tapi kalau yang mikir pahalanya, masalah banyak selesai. Masalah itu, yang ini banyak selesai. Begitu juga dengan amal-amal yang lainnya. Betapa banyak amal-amal besar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang tidak mampu melakukan amal tersebut. Tatkala orang-orang berangkat haji, kadang-kadang orang itu nelongso gak bisa berangkat haji. Padahal detik itu juga dia mampu untuk menggapai pahala haji. Dan dia tidak kemana-mana. Di musim-musim itu. Jadi Allah itu maha adil. Ada orang yang dia itu mendapatkan amal-amal kebajikan dengan cara itu. Dan ada orang-orang yang gak mampu dengan cara ini. Allah sediakan cara-cara yang lainnya untuk menggapai amal-amal tersebut. Amal-amal yang ringan, kelihatannya ringan, tapi membawa pahala yang amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang kita pelajari dari hadis yang berbarokah ini, mudah-mudahan ini menjadikan kita mampu menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Allah syariatkan dalam kondisi apapun kita. Dan benar-benar memaksimalkan amal-amal yang kelihatannya remeh menjadi satu kehormatan, kemuliaan di sisi
Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.